Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Arki Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikrotom. Apa sih itu mikrotom? Jadi mikrotom itu alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja, kaca, atau berlian, tergantung pada spesimen yang sedang diiris dan ketebalan yang diinginkan. Ketebalan sayatan yang dihasilkan bervariasi selang 1 sampai 200 mikron. Ada sejarah mikrotom. Di sini saya mengambil beberapa poin, yaitu siapa yang membuatnya, bagaimana cara membuatnya, dan apa masalah yang diselesaikannya. Jadi mikrotom itu pertama kali ditemukan oleh seorang profesor Swiss yang bernama Wilhelm His SR dengan cara mencampur daging hewan dengan asam dan garam untuk mengalatkan dan kemudian memotongnya menjadi sangat tipis dengan mikrotom. Jadi masalah yang diselesaikan ialah karena pada saat kemunculan mikroskop cahaya, bagian dari tanaman dan hewan yang secara manual disayat dengan menggunakan pisau cukur atau pisau lainnya, timbul suatu masalah di mana hasil sayatan yang dihasilkan seringkali mendapatkan sayatan yang beragam ketebalannya, sehingga mengganggu penglihatan di bawah mikroskop. Dengan hadirnya mikrotom ini tentunya mempermudah dalam melihat spesimen di bawah mikroskop karena sayatannya tipis dan sama gitu. Kemudian di sini ada prinsip dan metode mikrotom. Prinsipnya yaitu digunakan untuk memotong penampang atau bagian jaringan yang sangat tipis untuk diamati di bawah mikroskop. Terus ada metode. Di sini saya mengambil metode parafin. Jadi keuntungan pada metode parafin itu yaitu proses embedding lebih cepat dan simpel. Material embedding dapat disimpan dalam waktu yang lama dalam kondisi kering, serta dapat membuat irisan yang sangat tipis. Embedding menggunakan parafin sangat baik digunakan untuk studi embriologi, anatomi, dan sitologi. Kemudian di sini ada jenis-jenis mikrotom. Saya sini menggolongkan mikrotom menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama ada mikrotom scans, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat, blok jaringan yang hendak disayat tetap diam di tempatnya, sementara pisau melewati blok parafin tersebut. Jadi pada mikrotom ini tidak bisa menghasilkan pita sayatan, tetapi sayatan yang dihasilkan selalu terpisah satu sama lain. Yang kedua ada mikrotom Spencer, yaitu mikrotom di mana pada saat menyayat dapat menghasilkan pita sayatan yang panjang, sehingga sangat cocok untuk pembuatan preparat sayatan serial. Jadi intinya pada mikrotom scans, hasilnya itu terpisah satu sama lain. Sedangkan pada mikrotom Spencer, hasilnya itu serial. Lalu ini ada komponen mikrotom. Saya sini ada bagian-bagian terpenting pada mikrotom. Yang pertama itu ada skala pengaturan. Skala pengaturan biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua adalah pisau mikrotom. Ya, pisau ini sangat penting ya. Kalau tidak ada pisau tidak bisa memotong namanya. Lalu kemudian ada pegangan blok jaringan. Merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak sayat. Kemudian ada pengatur jarak, berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Ini ada bagian-bagian yang lain. Yang pertama ada waste tray atau tempat sampah, ada lock spanner of hand wheel, ada kunci pas roda tangan, ada hand wheel, ada roda tangan, ada the lock spencer blade of holder, kunci pas dudukan pisau, ada knife carrier, pembawa pisau, ada the lock spanner of blade, kunci pas pisau, ada specimen dump atau specimen lembab, ada scale indication atau pengatur skala, ada the edges knob of scale atau knob menyesuaikan skala, ada blade holder atau dudukan pisau, dan speed hand wheel, kecepatan roda tangan. Kemudian di sini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan di sini saya ambil dari metode parafin. Di antaranya itu pada kelebihan, irisan dapat jauh lebih tipis daripada menggunakan metode buku maupun seloidin. Dengan metode parafin tebal, irisan dapat mencapai rata-rata 6 mikron, jadi sangat tipis ya. Lalu kemudian ada irisan-irisan yang bersifat seri dapat dikerjakan dengan mudah. Kemudian ada prosesnya lebih cepat dari metode lain. Kemudian pada kekurangannya yaitu jaringan menjadi keras, mengerut, dan mudah patah. Sedangkan lalu kemudian jaringan-jaringan yang besar tidak dapat dikerjakan bila menggunakan metode ini, dan sebagian enzim-enzim akan larut dengan metode ini. Kemudian di sini ada cara kerja mikrotom ya. Pemotongan atau mounting yaitu babak pemotongan blok preparat dengan menggunakan mikrotom sebelum memberagakan pemotongan. Tentunya ada serangkaian persiapan yang harus dilakukan, di antaranya yaitu persiapan misal mikrotom. Pisau mikrotom harus diasah terlebih dahulu agar pada saat dipakai jaringan tidak terpotong dan tidak terkoyak sehingga mendapat jaringan yang patut atau jaringan yang bagus. Kemudian rekakan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula atau scalpel. Letakkan tempat duduk blok parafin beserta blok preparat pada tempatnya pada mikrotom. Yang kedua, persiapan kaca objek. Kaca objek yang akan direkatkan preparat harus telah dikoret atau disalut dengan perekat seperti albumin, putih telur, gelatin, dan tespa atau tespa. Yang ketiga, persiapan water bath
atau wadah air hangat tempat dengan temperatur 37 sampai 400 derajat Celcius. Yang keempat, persiapan singlet atau kuas. Lalu kemudian ada cara kerja mikrotom dengan teknik pemotongan parafin. Yang pertama itu rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotom. Tempat duduk blok parafin beserta blok parafinnya kemudian diletakkan pada pepenggangnya holder pada mikrotom untuk dikunci dengan kuat. Yang kedua, letakkan pisau pada tempatnya dan atur kemiringannya. Biasanya diambil sudut 20 sampai 30 derajat. Lalu ketiga, atur ketebalan pemotongan yang diinginkan. Biasanya pemotongan yang diinginkan itu 5 sampai 7 mikrometer. Lalu yang keempat, gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah preparat secara teratur dan ritmis. Pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sengkelit atau kuas ke dalam water bath dengan temperaturnya 37 sampai 400 derajat Celcius dan biarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut. Lalu yang keenam, setelah pita parafin mengembang dengan baik, tempelkan pita parafin tersebut pada kaca objek yang telah di-coated atau disalut dengan cara memasukkan kaca objek itu ke dalam water bath dan menggerakkannya ke arah pita parafin. Dengan menggunakan sekelit atau kuas pita parafin ditempelkan pada kaca objek. Setelah melekat pada kaca objek, digerakkan keluar dari water bath dengan hati-hati agar parafin tidak melipat. Yang ketujuh, letakkan kaca objek yang berisi pita parafin di atas hot plate dengan temperatur 40 sampai 40 derajat. Biarkan selama beberapa jam sampai air kering. Kemudian yang kedelapan, setelah air kering dan pita parafin telah melekat dengan kuat, simpan kaca objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai. Lalu kemudian setelah diwarnai, baru kita amati. Di sini ada cara perawatan mikrotom. Yang pertama ada cara perawatan mikrotom, yaitu mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik atau dibawa masuk ke kotaknya jika tidak sedang digunakan. Jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat memperagakan usaha atau menggerakkan bagian-bagian lainnya, karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan atau dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain yang telah dibasahi dengan silol. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah kehausan dan kemacetan. Lalu kemudian cara perawatan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus selalu dibersihkan setelah dipakai karena jika tidak akan menimbulkan korosi. Membersihkan pisau dengan kertas atau kain pembersih lensa yang dibasahi silen kemudian dilap dengan bahan pembersih yang sama. Pisau harus ditajamkan atau di atas sering mungkin. Mungkin hanya seperti itu presentasi dari saya. Untuk Kakang Teteh yang ingin lebih lanjut mengetahui tentang mikrotom, di sini saya mencantumkan beberapa daftar pustaka. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.